apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang ada di sini. Suasana cukup kondusif. Kita berharap ini akan terus terjaga karena sesi ini sangat-sangat rentan untuk terpancing. Jadi kita sepakat dulu ya, kita komit dulu ya. Karena di sesi ini, jika sesi sebelumnya pertanyaan disiapkan oleh panelis, maka di sesi ini pertanyaan disampaikan oleh kandidat atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain. Betul, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh cawapres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada, kita harus buat ini baru dibuat regulasinya. Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu, naskah akademiknya. Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RPP namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana, kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut PROCP dan prosedur tentu saja. Nah, itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya penting itu bagi saya, apapun yang akan kita bangun itu kan ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Itu yang utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjut. Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu.
Jawab sekarang, jawab lagi. Pasti nggak tahu. Karena Harap tenang. karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat, itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu. Akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya gimana sih cara membuat peraturan, ya gampang, sesederhana itu aja. Kalau Anda ditanyakan hal baru, jadi nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3, kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Pak Cawapres Pak Mohaimin, saya melihat ya di dalam visi misi Anda itu ada rayaan I4 45, efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7%. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ekornya 4 sampai 5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 65. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7. Selesai. Silakan, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja presentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi, sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis, yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain, kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G, yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Cukup Bapak? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk tapi waktunya 1 menit, silakan Bapak. Ya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan sejak
sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Lah ini Anda mengatakan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis negara sudah cepat selesai. Silakan ditanggapi. Harap tenang. Ditanggapi Ya. Pak Muhaimin. Tentu saya sangat setuju, bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong. Kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama, sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, ujungnya pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semu yang keropos. Baik, Tenang, kita lanjutkan. ya. Interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silakan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Dan ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Silakan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah Mohon tenang. jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impactnya apa? Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impactnya apa? Impactnya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjut.
dilanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon 6%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, tapi ada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu. Saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung apresiasinya? Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden lainnya. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Jadi jangan menangis. Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Kampung ini tuh terjadi. Kita cari yang realistis saja. Ini sampai jatuh ke atas. Iyalah,
Ada sih ya, atas dia. Banyak orang yang mati dulu. Mati dulu. Pertanyaannya tadi ngobrol. Tapi kan orang itu bapaknya itu kan ini masa dua semua dia dan lagi dia masa kecil nggak apa kalau nggak dibodohin sekarang dibodohin kesempatan yang kedua ada perbohongan itu masalahnya kalau saya stabilis itu udah Maria itu jadi berjalan, itu bocorin sama Prabowo. Tahu orang pribadi itu. Betul ya? Iya, itu sama aja anak kota. Udah sopan. Iya, awalnya. Kalau tadi masuk kan orangnya banyak. Bapaknya. Dikira kagak ada jawaban anaknya. Ya kan, ternyata ya sedikit mungkin ada. Masalah Prabowo ya, kita itu berusaha. Ya, dia tidak bisa. Kalau belum ada apa masalahnya apa bisa kalau itu ada kejahatan itu membuat itu. Kejahatan lu. Safety ini, tolong nggak kayak gini. Dulu nggak ada hukum, oh ada mungkin kasih siapa. Nggak bisa pembinaan naikin, malah kalau itu. Kalah sih bro sama yang Aris. Iya, dia masalah teknologi sama kehormatan nih, kehormatan dia mempertajam di bidang dia, tapi dia mempertajam di bidang lain. Iya. Ya kalau masalah hukum kerja itu apa kalau baginya? Dan itu nggak tahu di Kapolda. Iya. Hah? Itu bicara hukum. Tapi depan kalau dia. Hah? Iya. Apa kajian dia? Iya kan dulu kamu terus bilang. Iya ya. Mau juga pakai ada. Lalu ngapain kalau lu tahu? Sama aja ke Prabowo. Lalu gimana? Masalahnya kan demokrasi kagak sejalan sih udah dulu. Yang gue bilang juga ya cepatnya begini. Iya iya. Atau cari sensasinya di situ. Perlu juga ya. Paham. Mama aku kan mau ini kata gagal paham bilang itu bahasa yang keras. Barang-barang. 40 sama yang dulu Anies DP 0%. Emang jadi kumpul ya, emang kumpul. Tapi realitanya kita kalau UMR itu cuma 2024. Kita akan lanjutkan segmen tanya jawab antar calon wakil presiden di segmen ini. Jika sebelumnya kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 yang bertanya, segmen ini kita akan mulai dengan sebaliknya, yakni calon wakil presiden nomor urut 3 yang akan bertanya kepada cawapres nomor urut 2. Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat malam hari ini, yakni ekonomi, kerakyatan, dan digital
keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali Silakan para Bapak-Bapak. calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing. Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Sama rule-nya seperti tadi, Pak Mahfud. Waktu Anda kami persilahkan. 1 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu karbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang nggak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Tercox, ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof Mahfud. Harap tenang, kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa, selesai. Silakan. Masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak, itu beda.
kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberdayakan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. Banyak kepemilikan lahan yang berlebihan. Akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses ke pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kami persilakan Bapak. Caimin, itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform, redistribusi lahan itu tadi, yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan ini pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu, 1% penduduk menguasai 75% lahan. 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu. Nah caranya, saya sebelum masuk ke caranya tadi, caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas. Saya pernah dikritik, Pak, kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahan tidak jelas, diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebagian. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian. Oh, ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang. Diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diem aja. Bahkan mau diberi ampun. Kemarin itu diberi pengampunan pajak. Saya bilang ini harus pidana, masuk. Itu dia menguasai tanah 22 tahun tidak bayar pajak, lalu diberi ampun asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak Anda bisa. Dia ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah. Nah itu saya kira jalan yang keluarnya itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simpel dan tepat. Selesai. Baik, silakan Pak Muhaimin untuk memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat debat Pilpres 5 tahun yang lalu ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan
Land reform dengan istilah menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik, bukan hanya retorika politik. Oleh karena itu, agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Pak Mahfud, waktu Anda. Memang kan dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan ada kan pembagian tanah untuk rakyat agar merata. Lalu ada 1 juta sertifikat. Setahu saya 1 juta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi itu untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah, itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada, tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana. Banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah, itulah masalahnya, Cak Imin. Tuntas. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tenang. Tenang. Kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Rakabuming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Tentang SGIE saya nggak paham. SGIE Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh
ke seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah. Untuk ketiga cawapres malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga Sudah ada tiga fase yang kita lewati, menyampaikan visi dan kemudian harap tenang. program kerja, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain. Masih ada satu sesi lagi yang kita sisakan, memberikan pernyataan penutup. Tapi itu nanti kita tahan dulu, kami akan kembali di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2020. 2020. Gibran ini, jadi sebenarnya nggak boleh, Indonesia itu belum populer, belum bagus. SBR di negara sudah bagus, tapi dia tahu, tapi kan belum umum. Serikat Islam itu harusnya dibakar. Kenapa dia? Apa itu? Nggak bisa. Jelas dulu apa itu. Saya nggak ngerti apa itu SR. Lihat mau naik, kalau saya tahu. Dulu kan sampai ada gitu KPU, ya kan? Nah, itu ya. PKI Partai Komunis Indonesia. Kalau belum PSO tadi bilang sekolah tujuan apa? Serikat
Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ya, di sesi ini sebelumnya kita undang dulu para calon wakil presiden kita untuk hadir di depan podium. Pak Kami Muhaimin, undang kembali. Pak Gibran, kami masih menunggu Pak Mahfud. Silakan maju ke podium. Silakan. Pak Mahfud nampaknya berganti pakaian. Baik, kita tunggu. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan, mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet.
Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan Slepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Indonesia kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Baik. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak? Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. 2 menit kami persilakan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih. Harap tenang, kita Masih dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilakan selanjutnya calon Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan. Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 fasket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, 6 1 keluarga miskin 1 sarjana, 7 perempuan maju, 8 buruh naik kelas, 9 kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10 mudah berusaha dan koperasi, 11 masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman, harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira, 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses, 18
gratis dan merata. 19, bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran. 20, sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Kita berikan aplaus dan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan Ini adalah calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang, karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Dan aman.